Duar. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama aku Mr. Bocil Pen. Di video kali ini aku bakal mainin game PSP guys. Jadi untuk mengobati kapasitas HP kita. Ya, jadi karena memori kita yang terbatas, di sini kita bakal mainin yang ringan-ringan dulu aja guys. Game PSP. Game PSP kita kali ini itu Ultraman guys. Ultraman Fighting Evolution Zero. Ya. Jadi terus buat yang bertanya, aku pakai topeng apa? Hanya bocil 2013 sampai 2017 yang tahu aku pakai topeng apa ya guys ya. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita saksikan. Let's go. Ya, seperti yang bisa kalian lihat teman-teman, kita sudah ada di gamenya. Jadi di game ini tuh ya teman-teman, ceritanya itu lebih berfokus ke Ultra Brothers ya teman-teman. Kalau misalnya aku salah, bisa kalian benarkan ya, buat kalian yang tahu asli gimana. Jadi dulu tuh aku udah mainin game ini teman-teman, sampai tamat, malah sampai dapat itu karakter secret Ultraman Ken ya, yang storynya itu kalian harus gonta-ganti tanggal di HP kalian gitu ya. Itu tuh dulu aku pernah main di kelas 3 SD ya, udah lama banget berarti ya. Sekarang aja aku udah kelas 7 SMP guys. Oke, jadi di sini kita bakal main story mode aja ya guys ya. Langsung saja kita mulai. Let's go. Ya, di sini tuh di story mode ada beberapa pilihan karakter guys. Ada Mbah, ada Taro, Mebius, ada Seven, ada Jack, ada S dan Leo. Oke, di sini aku bakal make Mbah dulu kali ya. Ya, jadi untuk Ultraman yang selain Mebius itu guys, storynya sama semua guys. Dan story Mebius itu yang paling pendek di game ini ya guys ya. Ya, ini ada teks bahasa Jepang, aku nggak tahu itu gimana. Jadi kalau yang ngerti bahasa Jepang, silahkan kalian translate di kolom komentar ya teman-teman. Oke, Ultraman turun di planet apa nggak tahu nama planetnya. Cutscene guys. Dan ntar kita diserang sama King dulu guys. Oke. Sini kita Bay One dulu guys. Oke. Santai ya, kasih santai. Ayo. Ini game bocil guys, gampang banget, kalau lebih gampang daripada yang itu, daripada dari PS2 nya. Lebih gampang banget malah. Ya walaupun ada tingkat difficulty juga sebenarnya. Ayo let's go. Ayo bisa. Ayo. Itu woi. What the fuck? Ya boleh toxic ya adik-adik. Nice, itu. Oke, kita akan ngejurus. Alamak. Jurus. Semprot. Nah. Mati guys kalau tinggal. Oke. Dan abis itu kita didatengin sama Hippolyta Seijin guys. Kita yang itu loh, alien yang ngeluarin kapsul dari atas itu. Oke. Ada King yang menghilang, nggak tahu kemana. Kayaknya dijadiin sumber kekuatan lah. Itu dia guys, Hippolyta Seijin ya guys. Kita bakal buy one sama dia. Ayo let's go. Terus aja kita lawan guys. Oke. No damage nih guys, kalian lihat ini guys. Aku bakal ngelarin Hippolyta Seijin no damage guys. Kalian bakal lihat ini guys. No damage nih. Nggak jadi deh. Ya, kalian bakal no damage ternyata. Walaupun tipis nih. Alah, salah. Oke, langsung saja. Kita akan mengeluarkan Spesium Gosen. Ceprot. Jurus andalan para Ultraman guys, Spesium Gosen. Oke, kita berhasil mengalahkan Hippolyta Seijin. Dan dia sepertinya menyerah.
Berarti dia apa guys? Dia takut sama Mr. Bocil Pen guys. Cupu dia guys. Karena dia tahu Mr. Bocil Pen itu pro gamer ya, pro gamer. Programmer, pro gamer. Dan Ultraman pun di scam. Ya, disedot energinya, kekuatannya sekarang. Oke. Ya. Ini aku pakai grafiknya ini guys. Resolusi 8 kali PSP 4K. Sanggup aja sih, cuma palingan tadi itu ya apa sih? Audio dari gamenya palingan kresek dikit doang ya. Oke. Di sini ada dialog. Ayo guys. Oh, oke. Wah. Nah, kita akan attack. Lihat. Itu dia kalau misalnya kalian mencet tombol jurus tapi nggak barengan. Tuh. Gila, ulti Sophie di sini sakit tuh. Serius. Enggak sih. Nggak terlalu sakit. Ini bener sakit, langsung mati. Wait. A few minutes later. Oke guys, kita udah sampai ke titik yang sama pas kita tadi ngulang ya guys ya. Bisa-bisanya loh kena ulti sama Zofi. What the hell, sakit betul ultinya lagi. Oke, fokus dulu guys. Kenapa? Ada apa dengan gamepad ekstrim dulu? Yo, tuh. Masa gak mau ini sih dia? Nah, oke. Jangan sampai kena ulti sama Zofi guys. Aduh, ngelawan sedikit. Sorry. What the fuck? Kayaknya aku tahu deh guys. Tentang masalahnya di mana guys. Nanti guys di misi yang selanjutnya bakal aku kasih tahu di mana masalahnya. Kenapa jadi susah banget? Nah, ya. Oke, satu kali lagi. Please, bisa, jangan di ulti. No, jangan di ulti Zofi, jangan di ulti dong. Jangan di ulti boy. Nah, oke. Kita lempar nih makhluk. Sebelah. Yo, what the hell? Makan tuh di ulti. Bentar guys. Rada susah ya kalau pakai gamepad ya. Biaran pakai controller aja. Maksudnya kalau pakai touchscreen kok susah ya? Tuh kan? What the hell? Bentar. Oke guys, kita kembali di titik yang sama dan kita kena ulti sama si Zofi 2 kali. Bisa-bisanya kan? Kayaknya aku pro guys, maksudnya ya. Apa itu cupu guys? Tidak ada kata cupu di kamusku guys. Oke, aku tahu masalahnya guys. Kita depan dulu baru bulat. Nah, jangan dibarengin guys. Kalau dibarengin kemungkinannya dia malah nonton doang nanti. Oke, langsung saja kita banting dulu, diputer-puternya. Oh ya guys, menurut kalian apa sih UV ini bagus gak sih guys sebagai game terakhir dari Ultraman Fighting Evolution Zero? Coba kalian komen ya guys ya, menurut kalian bagus atau jelek gitu ya. Karena dulu aku masih bocil pas mainin game ini ya, menurutku ya bagus-bagus aja gitu. Oke, di sini kita berhasil ngeluarin jurus, mantap. Oke, diajak berantem lagi tapi cuma cutscene doang. Oke, ada Ultraman Ken.
mimpi buruk para bocil kalau nonton Ultraman ya, kalian banget. Ketawanya itu sangat amazing. Oke. Mantap bosku. Harus hati-hati guys, karena alien bantalnya bisa ngilang ya. Ya kalau bilang itu ngilang gitu ya, jadi agak sulit sedikit aja. Yo kan, berani kali dia. Yo, mantap. Oke, Ultraman sudah tunduk ya. Dan ada Baltan satu lagi. Sepertinya itu cuma Kage Bunshin dari Baltan doang. Tapi aku gak terlalu ngikutin Ultraman guys. Ultraman yang jadul ya, semua Ultraman itu aku gak terlalu ngikutin. Cuma sekedar nonton aja. Tapi pernah sampai satu seri sampai tamat pernah. Cuma aku nggak perhatiin ceritanya. Nah itu kan tadi Baltan yang satu kan mati. Itu tuh Kage Bunshin atau apa guys? Kalau Kage Bunshin Baltan emang bisa kayak gitu guys. Saya aku kayaknya enggak deh. Kage Bunshin Baltan itu nggak bisa sampai kayak gitu perasaan. Apa bisa dah? Kalau misalnya kalian tahu, coba ya kalian komen gitu ya, gimana sebenarnya aslinya. Oke. Kita tonjok-tonjok tenang-tenangin aja guys. Nanti juga darahnya habis kok. Oke, kita lempar dulu aja di sini dia. Di antara semua Ultraman Fighting Evolution, ini tuh yang paling simpel menurut aku guys, selain Fighting Evolution pertama tuh yang PS1 ya. Bahkan Ultraman aja kalau nggak salah di Fighting Evolution 1 itu dia special potion, tapi special potionnya itu guys, special potionnya dia nembak sekali lewat aja gitu. Nah udah nggak lama gitu kayaknya ya. Oke, langsung saja kita jurus di sini. Dia berhasil menghindar. Kita sekaratin dulu aja dia. Loh, harus kena jurus kayaknya. Nah, lah, udah. Itu nggak ada darah merahnya sih. Loh, harus diapain guys? Kok nggak ada darah merahnya dah? Itu kan udah habis loh, padahal darahnya kok nggak ada darah merahnya gitu deh. Kocak. Apa kita harus ngumpulin energi dulu ya guys ya? Kalau nggak salah gini, di sini kita udah bisa ngeluarin Ultraman yang cakramnya itu guys. Apa belum ya? Maksudnya kok ini Baltannya nggak mati-mati gitu kan? Kok gak mati-mati sih? Apa kamu pas-pasan ngomong sih? Dulu main perasaan biasa aja, gak buat apa sumpah. Kenapa jadi begini woi? What the hell bro? Seharusnya di sini tuh kita udah bisa ngeluarin jurus Sharingan dan Ultraman guys. Kok nggak bisa sih? Pakai jelas. Kalau udah mau kelar lagi. Nah mantap. Ya harus begitu emang ya. Langsung jadi kita ya kira ngeblak emang kayak gitu ya. Maaf ya sudah lupa itu. Udah lama banget aku maininnya guys. Kalau misalnya record agak lama, aku sekalian aja tamatin ini gamenya guys. Habis itu baru kita mainin yang story Mebius sama story rahasia guys. Kita ini dialognya kita potong-potong aja guys. Kita cepetin menghemat waktu guys. Oke, di sini kita di bumi bakal melawan King Iron. Emang namanya apa? Raja Iron ya. Black King ya, emang namanya dia orang di sini Oke, langsung kita hantam saja di sini dia. Nggak usah dikasih ampun guys. No damage kan guys, gelo guys, no damage bro.
kita baru bilang no damage langsung diserang. Efek samping guys itu guys, nggak boleh sombong makanya guys, karena kita sama-sama makhluk ya guys. Aku mah jadi ceramah ya bodoh. Oke langsung saja cakram. Oke dia langsung tewas. Kayaknya udah gelengan gini-gini guys, udah kayak orang baru mau tidur ya, nyari minum, nyari makan, belum cuci muka, belum sikat gigi ya. Oh iya guys, di Ultraman Fighting Evolution Zero ini, di UV Zero itu ada hal unik guys. Dia tuh ada yang koleksi gambar-gambar gitu guys, gambar-gambar Ultraman, karakter Ultraman gitu. Nanti bisa kita pakai guys buat kayak power up gitu, tapi nggak tahu apa fungsinya buat apa, kayak power up gitu lah. Itunya gitu sih. Jadi itu doang yang kayaknya bikin beda dari game Ultraman yang lain dah. Terus juga ya, itu di game Ultraman Fighting Evolution Zero ini jurusnya dia udah bawaan dari setting. Kalau gak bisa diubah-ubah lagi maksudnya. Kalau di yang di PS2 itu kan yang UV3 kan itu bisa di custom jurusnya. Kalau sama ini tuh sama ya, kayak UV Rebirth itu jurusnya udah di setting dari gamenya, nggak bisa digonta-ganti lagi, nggak bisa di custom ya. Cuma di UV3 doang yang jurusnya bisa di custom. Oke langsung saja kita jurus di sini. Ya dihindari nama dia. Oke kita ganti dulu di sini. Oke sorry guys agak nge-lag, kayaknya gara-gara 4K deh. Serius. Oke spam, nah mantap. Terus kita awas jatuh. Zombie guys. Karena tadinya kekuatan kita pengen diambil. Nge-lag. Sorry guys, suaranya kresek-kresek gara-gara 4K kayaknya ya. Kalau setiap karakternya beda itu guys, setiap karakternya beda. Kalau Taro itu Seven yang nyelamatin kalau nggak salah ya. Kalau misalnya salah tinggal diralat aja di komentar ya. Oke dia berhasil mendapatkan kekuatan Zombie dan nanti jalannya terlalu banget dan OP banget. Jadi kita emang disuruh kalah sepertinya ya. Oke kita bakal pentung-pentung aja terus. Nggak tahu sampai kita sekarang. Kita jangan sampai mati aja dah. Sampai lampunya merah. Sampai bunyi tinu-tinu guys kita. Oke kita coba dibanting boy. Gimana sih cara defend itu kan apa? Ini kan apa di pet barang kan defend itu apa bakal ya? Oke di sini kita sudah mau dikasih power up. Zombie yang sudah sekarat merangkak masih power ke kita guys, biar kita makin OP. Oke guys, akhirnya kita dapat power Zombie juga. Dan Zombie kena hit sama Hippolyta Seijin. 2 hours later. Oke jadi setelah berunding tadi kita ke bumi guys ya, untuk menyelamatkan bumi ya. Kita ada misi ke bumi dan kita di gift gelang guys ya, nggak tahu gelang apa. Kalau misalnya kalian tahu silahkan komen ya guys kalau misalnya kalian tahu. Ini tuh nama aliennya apa ya, bisa lupa aku guys. Waktu itu ingat dulu pas main tuh, ingat nama alien ini apa. Kalau nggak salah ini juga ada di OP3 ya kalau nggak salah loh, kalau tidak salah. Oke kita simak aja. Nah oke di sini kita harus melawan 5 guys ya, dan melawan 5 ya. Kalian ada 5 tapi ya krocol lah guys ya, darahnya tipis tuh. Digebuk beberapa kali aja udah ini udah apa sih namanya, sakit banget damage ya. Dan karena power up dari gelang juga ya guys ya,
Oke, kita lempar dulu nih, tuh kan langsung merah darahnya. Weh, di cancel ulti jurusku. Oke, diputar. Dia bangun langsung kita ulti. Awas jatuh. Meledak, melawan lagi. Oke, ini udah yang ketiga. Oke. Dan Ultraman S kena tembak sama Kaiju atau Seijin yang sama, intinya alien. Cuma aliennya ya bukan asal dari bumi kayaknya. Kalau Kaiju itu kan monster asal dari bumi. Kalau dia tuh alien Seijin ya. Seijin nggak sih kalau yang di luar dari bumi? Kalau misalnya aku salah, bisa kalian benerin guys. Guys, gelangnya hancur. Dan ya, Ultraman Fighting Evolution Zero ini juga guys, dia itu salah satu game Ultraman yang kalau misalnya kalian search di YouTube pasti banyak banget yang bikin mod teksturnya. Tapi cuma mod tekstur doang, nggak ada mod 3D. Tekstur berubah jadi karakter baru lah. Walaupun kesannya agak aneh-aneh gitu ya. Masa apa Ultraman Out bentuknya Ultraman berubah gitu kan ya, itu agak gagap. Ultraman Out bentuknya Mebius itu juga agak gagap. Ya namanya juga tekstur guys, namanya juga tekstur pack. Ada siap. Kalah. Oke, kita menolong ACS dan kita ditembak. Ya dia kayaknya juga udah kemakan hipnotis, gak tahu hipnotis atau apa, otaknya dicuci entah ya sama alien ini ya, intinya gitulah. Ya tinggal kita lawan nama aliennya apa ya, lupa aku guys. Aduh, intinya jurusnya itu ngeluarin ini ya, ngeluarin listrik gitu ya kalau nggak salah. Terus ini alien tuh, alien yang ini dia tuh nggak pernah nongol dari Ultraman Taro kalau nggak salah. Bunyinya tuh ya, oke. Oke. Sorry guys. Dan kita kembali ke Nebula M8778 lah. Ini recordnya kayaknya lama sih, ini bakal lama ya. Video yang 2 tadi aja kayaknya, yang sebelum tadi kayaknya udah 7 menit dah. Hampir kali ya. Kayaknya 30 menit lebih gak sih ini? Atau 20 menit ya? Mudah-mudahan aja gak sampai 30 menit lah ya. Wah itu pasti lama banget itu coy jadinya. Atau tadi mainin story review aja ya. Bentar banget storynya, 10 menit kayaknya yang review. Ya tapi biarin lah guys ya, buat seru-seruan aja. Lagian kan biasanya aku kalau record game itu ya cuma kisaran 10 menit aja paling lama. Terus yang Nova itu guys, yang Near Orbit Vanguard Line itu yang setahun yang lalu itu doang yang paling lama, 19 menit. Itu aja kalau nggak salah itu aku mainin cuma 1 level doang loh, 19 menit ya. Jadi lumayan agak lama lah. Oke, kita gebuk dulu, habis itu kita ulti, semoga kena dan mati ya. Skip. Oke, kita akan melawan Ultraman Jack. Dan tentunya bukan Jack yang ada di Titanic, bukan Jack yang tenggelam itu guys, bukan.
Oke, kita dorong, kita banting, kita berputar, kita lempar, darahnya berkurang, masih mati, kena ulti. Ya, satisfying juga guys. Oh ya, style Ultraman Jack ini, personnya Ultraman Jack ini satisfying juga ya. Teret teret oke, teret skip. Oke, next kita melawan Ace lagi guys. Taruh, langsung taruh ya. Ace nya kan dihipnotis dan diculik. Oke. Let's go. Oke. Apalah notif deh. Bentar guys. Ya. Sorry ya guys. Agak sempurna gitu. Ada notif lah, baterai ngurang lah. Ya sorry lah, terus suara kresek lah. Males kalau misalnya ngulang record guys, lama pasti. Kalau begitu prosesnya pasti lama banget, aku malas. Dan dia tadi gak kenal. Semprot. Nah. Oke. Leo singa, Leo Ayolia, Leo kembaran dari Astra. Iwa lele. Ya. Serangan apa ya? Serangan massal. Ulti. Kekuatan Ambah Ngawi, Ambah Tukar. Terlemparnya ulti, tembakan Rusdi. Wes, bisa gitu ah? Apa kau? Nah, oke, ya biarin lah. Ayo langsung berantem aja, mempersingkat waktu, biar videonya gak kepanjangan dan biar videonya rame. Kalau makin sedikit durasi videonya, makin pendek pasti lebih rame nonton. Tergantung ya, tergantung audiens juga. Ingat guys, kita menonton apa yang ingin kita tonton, itu kata temen aku guys. Penonton menginginkan apa yang mereka tonton ya. Jadi syukuri aja lah guys ya. Kalau kalian upload yang nonton cuma hitungan jari doang, yang penting konsisten, bersyukur aja ya. Mungkin memang belum saja kita terkenal, tapi nanti lama-lama juga kita bakal terkenal kok. Dunia bakal mengenal kita siapa ya. Kalau misalnya Bang Winda gak bikin stream, kita gak bakal kenal Bang Winda guys. Contohnya kayak gitu ya. Itu sama juga kita kayak gitu. Kalau kita gak timbul ke permukaan, orang luar sana, orang lain gak bakal kenal kita guys. Jadi ya konsisten aja lah upload ya, mau yang nonton sedikit atau banyak, yang penting upload terus dan semangat ya.
di situ langsung lawan sini lagi ya. Lawan alien yang ini lagi guys, nggak tahu siapa namanya. Aku tahu nama aliennya guys, alien biru listrik kita kejar Seijin itu guys namanya. Let's go. Wih sudah kena buat banget. Oke, kita bakal lawan terus aja. Oke. Kamu. Oke, kita bisa mengeluarkan kekuatan Zombie dan dia pun ikut mengeluarkan kekuatan. Alamak, dasar tersikno. Itu dia maruk guys. Sekali pakai kekuatan langsung banyak dia. Agak-agak adil. Tapi nanti tubuhnya bakal jadi lemah guys karena terlalu banyak pakai kekuatan alien dan kaiju yang lain. Seven. Jangan FOMO. Oke. Dibakar kita guys. Santai loh. Oke, spesial apa baik spesium kosong. Apalah. Oke, jalannya habis banyak juga lumayan. Guys, kesetrum. Senengnya nyetrum ya guys. Tuh kan ya, udah keliengan. Ya, aduh, rada nge-lag, sorry guys. Ya, tanda-tanda harus ganti device tapi belum ada duit ya. Sambil berusaha ngumpulin duit juga guys dari nabung, pakai jajan sekolah setiap hari. Doakan saja semoga aku bisa ganti device ya guys ya, amin. Langsung saja kita ceprot dan kita menang. Dan ternyata itu Zombie, nggak tahu gimana, nggak ngerti intinya gitulah. Oke. Cacut. Nah. Oke, udah mau tamat ya guys ya. Kita ketemu Ultraman Aceh. Dan beberapa Ultra Brothers berubah menjadi patung batu. Dan sini ada Zeton juga ya guys ya, sama kayak di Ultraman Fighting Evolution 3. Cuma Zeton di sini tuh melawannya nggak sesusah Zeton di Ultraman Fighting Evolution 3, nggak sesusah itu guys. Ya, oke, di sini Zeton ngomong cucu ya, cucu. Tadi ya pas di awal-awal Zeton muncul. Kayaknya kalau di Ultraman Fighting Evolution 3 ngomong itu juga kayaknya, karena itu ciri khas suaranya Zeton guys, cucu ya. Nice. Alien yang bisa ngebling nembus tembok kayak Baltan Seijin. Hyper Zeton. Oke, aku mendapatkan restu Zombie. Ya ayo banting. Kayak Kaioken guys, jadi merah-merah gitu auranya tuh. Tuh kayak Kaioken di Dragon Ball, serius. Jadi merah-merah gitu. Spesium Kose. Ace. Babalu Seijin. Ya, Babalu Seijin itu alien yang bisa berubah wujud menyerupai musuhnya guys. Cuma di game ini dia berubahnya warnanya merah, nggak sempurna banget, jadi merah. Ya pembeda lah ya, pembeda mana karakter kita, mana Babalu Seijin. Ya gitulah. Kalau di game ini kalau misalnya kita ngalamin karakter yang sama aja warnanya dibedain, misalnya kita pakai Kasus Moto
Ultraman lawan Ultraman. Nanti yang Ultraman CPU-nya itu pasti warnanya lebih terang atau lebih gelap, guys. Ya, oke. Kita jatuhin dulu dia, kita puter-puter seperti biasa. It's gebuk-gebuk time. Kayaknya durasi videonya biar aku tebak pasti setelah aku ngedit ini 20 menit guys. Gak percaya kalian sama aku, lihat aja hasilnya di YouTube ya guys. Oke, cepmek guys. Rambutnya gondrong itu jamet, jajar metal, itu ya gitu. Stylish, rambutnya gondrong warna kuning. Mau jadi apa di makhluk? Oke. Flash, efek flash. Dan aku nggak tahu itu siapa guys. Itu Yapul ya. Kalau misalnya kalian pernah nonton Ultraman Gingham, itu di situ juga ada Yapul guys, yang alien yang warna merah, terus ada capit, nggak tahu capit lobster, kepiting atau apa ya. Ya intinya kalau nggak salah itu Yapul, kalau nggak salah. Oke, dan ada aura di sekitar kita tuh. Dan baju sajinya apa? RPG ya, RPG warna-warni guys. Kita suruh gelut sama RPG LGBT. Oke, sorry. Jadi hitam sekarang lampu sama itu yang di dadanya dia sama matanya. Dan ada mobil di situ guys. Mobilnya kayaknya ngeliatin kita dari tadi berantem lah. Diam aja soalnya. Let's go. Oke. Semuanya pada sekarat kesakitan. Oke, dan menjatuhkan kekuatan untuk mengalahkan Yapul. Ya. Dia pun pergi menghilang, dan aura di sekitar kita juga menghilang, perisai-perisai itu area-area oke, hilang. Dan ya, kita berhasil menamatkan Ultraman Fighting Evolution Zero Story Part 1. Dan ya, terima kasih guys buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai tamat ya guys ya. Mungkin di video selanjutnya aku bakal mainin yang story Mebius ya guys ya. Setelah story Mebius baru kita mainin yang story Secret Story. Itu mah acara TV ya, maksudnya ya rahasia, biar kita bisa unlock Ultraman Ken guys. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, like and subscribe-nya, dan mohon bantuannya, semoga aku bisa cepat sampai 1K ya guys ya. Dan see you in the next video guys.